Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Solih-solihah kelas 6A. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat? Oke. Nah, harus semangat ya. Meskipun sampai hari ini belajar kita masih dari rumah, masih daring, Bunda harap keadaan ini tidak mematahkan semangat anak-anak sekalian untuk belajar. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, sudahkah anak-anak sekalian melakukan persiapan belajar? Sudahkah mandi? Sudahkah sarapan? Sudah semua ya? Nah, kalau sudah, mari kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, untuk hari ini kita masih belajar di tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan subtema 2, hewan sahabatku. Nah, pada pertemuan kali ini Bunda akan membahas muatan IPS dan bahasa Indonesia. Disimak baik-baik, jangan dilompatin videonya, dilihat sampai selesai. Oke, siap? Nah, untuk materi yang pertama, IPS. Nah, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita masih belajar tentang negara-negara di ASEAN. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama ada Brunei Darussalam. Nah, negara Brunei ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam yang berupa minyak bumi dan gas alam. Nah, di Brunei ini yang paling terkenal adalah hasil alamnya, yaitu berupa minyak bumi dan juga gas alam. Nah, Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Lalu yang kedua adalah potensi ekonomi di negara Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Selanjutnya adalah Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, di ASEAN ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Nah, karena keadaan Indonesia yang alamnya ini sangat indah, ini menjadi daya tarik bagi turis-turis baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, sektor pariwisata ini menjadi sumber devisa bagi negara kita. Kemudian selanjutnya ada Kamboja. Nah, daerah di sekitar Sungai Mekong, jadi Sungai Mekong ini adalah salah satu sungai yang ada di Kamboja. Nah, di sekitar Sungai Mekong ini merupakan daerah yang sangat subur. Nah, mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan juga karet. Jadi hasil pertanian terbesarnya adalah padi dan karet. Laos. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Jadi, Sungai Mekong yang ada di Kamboja ini ternyata juga mengalir di negara Laos. Nah, sama seperti di Kamboja,
kegiatan pertanian banyak dilakukan oleh penduduknya di sepanjang aliran Sungai Mekong ini. Nah, sebagian besar hasil pertaniannya dinikmati oleh masyarakat Laos. Kemudian selanjutnya ada Malaysia. Nah, kegiatan ekonomi utama dari penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan juga perindustrian. Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan juga pertambangan. Nah, padi ini merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Berikutnya ada Singapura. Nah, Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Nah, ASEAN ini tadi terdiri dari 10 negara. Nah, dari 10 negara itu tadi, yang paling maju adalah negara Singapura. Nah, letak Singapura itu sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit terramai di Asia. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Jadi, negara Thailand ini terkenal dengan sebutan lumbung padi. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan juga industri juga merupakan kegiatan ekonomi dari penduduk Thailand. Lalu Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Nah, pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi negara ini. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan juga nikel. Selain itu, Indonesia juga menghasilkan pupuk, lalu tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan juga tembakau. Ikan tuna, udang, dan juga teh ini juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah dan juga gas alam dan juga produk minyak. Malaysia. Penduduk Malaysia bermata pencarian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Nah, pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan juga barang-barang konsumsi. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Thailand merupakan penghasil beras terbesar di Asia dan nomor 3 sedunia. Nah, Thailand ini dijuluki sebagai negara gajah putih, negara 1000 pagoda, dan lumbung padi ASEAN. Filipina. Mata pencarian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan juga industri. Komoditas ekspor Filipina ini terdiri atas gula, kopra, dan juga biji tembaga. Vietnam. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Kamboja.
Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja ada di sektor pertanian. Laos. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan juga kopi. Lalu Myanmar, komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, lalu beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Nah, demikian tadi cakupan materi IPS di subtema 2. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang bahasa Indonesia. Nah, di materi bahasa Indonesia nanti kita masih belajar tentang ide pokok, yaitu tentang bagaimana menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Nah, cara-caranya, langkah-langkahnya yang pertama adalah membaca keseluruhan isi teks bacaan. Yang kedua, menemukan kalimat utama di tiap paragraf. Yang ketiga, kalimat utama bisa terletak di awal, akhir, ataupun campuran, yaitu di awal dan di akhir. Nah, kalimat utama biasanya diikuti oleh beberapa kalimat penjelas. Nah, kemudian yang terakhir, menentukan inti bahasan dari kalimat utama tersebut yang bisa dijadikan gagasan pokok atau ide pokok. Nah, sekarang kita langsung ke contoh menentukan ide pokok. Silahkan disimak dan diperhatikan contoh teks yang ada di layar kalian. Bunda baca, kalian simak baik-baik. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Nah, ide pokok dari teks yang Bunda baca tadi adalah barang yang diekspor di Indonesia, karena di teks tersebut menjelaskan barang-barang apa saja yang diekspor dari negara kita. Sampai di sini saja untuk materi bahasa Indonesianya. Untuk tambahan tugasnya nanti bisa dilihat di grup kelas. Nanti akan Bunda umumkan apa saja tugas-tugas anak-anak sekalian. Nah, Bunda akhiri ya. Bunda cukupkan sampai di sini. Jangan lupa jaga iman, jaga imun, jaga kesehatan, jaga pola makan, banyak istirahat, taati protokol kesehatan, dan rajin-rajinlah mencuci tangan. Oke, mari kita akhiri pembelajaran kita pada ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.